Tiga perompak di Selat Malaka dan Singapura ditangkap Lanal Karimun. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun menangkap 3 orang perompak yang beraksi di Selat Malaka dan Singapura. Ketiga pelaku berinisial A alias A, J, G, PP, dan MS alias P alias S ditangkap di sebuah rumah di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Dengan ditangkapnya pelaku perompakan tersebut, tamatlah sudah aksi yang selama ini dilakukan tersangka. Sebelum para tersangka ditangkap, mereka sempat pesta narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang berlokasi di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing. Pengakuan ini didapat dari hasil interogasi kepada para pelaku dan para pelaku mengakui telah pesta sabu sebelum ditangkap. Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut Joko Santosa melalui Palaksa Mayor Laut P. Panjaitan mengatakan melaksanakan pesta sabu. Jadi setelah identifikasi dari Lanal, mereka pesta sabu pada malam harinya. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor Sintel Lanal TBK untuk dilaksanakan pendalaman. Namun dari 5 orang yang kita bawa di Mako kemarin, 2 diantaranya melarikan diri ke Batam. Hasil pendalaman yang kami dapatkan, yang pertama, para pemain atau para perompak ini menentukan kapal sasarannya terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Ship Info. Karena di aplikasi tersebut bisa didapatkan data-data kapal, nama kapal, spek kapal maupun kecepatan maupun muatan. Jadi itu merupakan data-data yang penting bagi mereka untuk menentukan lokasi mereka di mana, kecepatannya maupun muatan apa yang dibawa di atas kapal tersebut. Mardian Sumarwan alias Jangkung alias Panjang alias Sop adalah pelaku yang terlibat dalam kasus perompakan yang dilakukan oleh Wardian alias Bro, kelompok Bro. Dari keterangan Saudara Mukhtar alias Kutar yang juga terlibat dan bertugas mencarikan tempat persembunyian untuk bot mereka. Kelompok Jangkung merupakan pemain lama yang diindikasikan sejak tahun 2000 sampai sekarang mereka selalu berpindah-pindah tempat. Yang bersangkutan bersama kelompoknya telah melakukan aksi perompakan sebanyak 10 kali terhadap 10 kapal yang berbeda. Kelompok tempat yang bersangkutan itu beraksi lebih sering dalam kelompoknya Alvin. Mereka selalu merekrut warga lokal untuk turut dalam aksinya agar memudahkan dalam mencari tempat tinggal persembunyian dengan menyembunyikan identitas yang sesungguhnya. jumlah perampok yang melakukan aksi kejahatan terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura sebanyak 5 orang. Namun yang baru berhasil ditangkap 3 orang, sedangkan 2 pelaku lagi berhasil kabur melarikan diri ke Batam dan masih dalam pencarian berinisial TF dan W. Modus yang digunakan para pelaku perompakan dalam beraksi yaitu dengan berpura-pura menjadi nelayan yang sedang memancing. Para tersangka menentukan kapal yang akan dirampok dengan menggunakan aplikasi Ship Info, yang mana terdapat data-data kapal seperti nama kapal, spesifikasi, dan kecepatan kapal. Pesintel Kapten Laut M. Amir Mahmud mengatakan, kenapa melakukan penindakan pihak Lanal terhadap para tersangka? Pertama, kita pikir mereka nelayan yang terdampar, jadi kita selamatkan. Namun setelah kita melakukan identifikasi, terus melakukan pemantauan lewat cybernya Lanal TBK dan juga berkoordinasi dengan cyber di Mabesal dan juga lain-lain, kita lakukan pencarian dan pendalaman lewat media sosial dan lain-lain. Kita temukan bahwa mereka terindikasi melakukan kejahatan perompakan di Selat Malaka dan juga Selat Singapura. Sehingga kita lakukan pencarian ulang, kita jemput, kita temukan di daerah Pongkar. Situ kita panggil, kita periksa ulang di kantor Lanal TBK. Setelah kita lakukan pemeriksaan ulang, pendalaman informasi dan juga lain-lain, koordinasi dengan tim Intel
tim Intel Lantamal 4 Batam dan juga Detasemen Intelijen Koarmada 1, memang mereka juga beberapa nama yang menjadi perhatian seperti itu, sehingga kita laksanakan interogasi. Kita dapatkan data-data mereka melakukan sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, sampai dengan kemarin, hanyut yang beralasan memancing, tapi itu memang modus dia, mancing, barter, dan lain-lain. Setelah pengakuan, sepanjang tahun 2003 ini mereka melakukan aksi 10 kali, berpindah-pindah lokasi, tapi memang masih dalam titik Selat Malaka, Selat Singapura, dan di perairan perbatasan. Mereka mengidentifikasi kapal yang mulai kepada titik belok, mengurangi kecepatan, sehingga memudahkan, dan juga mencari info di aplikasi Ship Info yang di situ memuat berbagai informasi, kecepatan kapal, tujuan, terus nama kapal, muatan, yang paling terpenting muatan dari kapal tersebut, sehingga mereka istilahnya tidak percuma untuk melakukan aksi. Ya, mereka akan melakukan aksi dengan kapal yang muatannya berharga, langsung diambil. Edi Gondrong, Lintas Berita, melaporkan.